sekaligus sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Gusman Piliang, MM, disilakan. Izin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Samsuir SAG MSI beserta rombongan, hadir juga Bapak Analis Kebijakan Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Yosef Khairul. Kemudian yang saya hormati dan kita banggakan bersama generasi muda Pasaman Bapak Wakil Bupati Sabar AS SAG MSI, sama gelarnya MSI keduanya, Simamora, apa dia Simamora. Bapak-bapak, para Kasubag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Bapak-bapak Kepala dan Ibu Kepala Madrasah Kabupaten Pasaman, Bapak-bapak Kepala KUA, kemudian yang saya hormati tentu yang sangat kita muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu para calon jamaah haji Kabupaten Pasaman tahun 2020-2021. Karena sudah seharusnya tahun 2020, karena tertunda jadi 2021. Sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun ya? Umumnya Bapak dan Ibu para hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu dalam suasana masih dirundung pandemi COVID-19 di negara kita Republik Indonesia, yang khusus juga di Pasaman. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan silaturahmi di antara kita di dalam keluarga sebagai aparatur sipil negara. Kita hadir bertemu pada 2 orang tokoh kita dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak PLT Kanwil, dengan juga dengan Bapak Wakil Bupati bersama seluruh jajaran Kementerian Agama dan jamaah haji Kota Parangpanjang, Kota Kabupaten Pasaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak PLT Kanwil yang jauh-jauh dari Padang. Alhamdulillah berkat kebersihan dan kejernihan hati beliau hadir menelusuri belok-belok begitu tajam dari Padang sampai ke Pasaman malam tadi. Alhamdulillah beliau sudah berada di Lubuk Sinarjo. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan hari ini dengan kesibukan dinas dan tugas, karena beliau di samping menjadi PLT juga menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Jadi 2 jabatan ini luar biasa beliau ini. Orangnya kecil tapi jabatannya 2. Untuk itu setiap langkah dan denyutan nadi yang telah Bapak lakukan ke Pasaman, mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal ibadah
juga yang sangat membanggakan kita bersyukur kepada Allah hari ini di hari baru 1 minggu yang efektif saya melakukan tugas di Pasaman. Alhamdulillah dengan juga kerendahan hati beliau dan rasa pedulinya kepada umat termasuk Kementerian Agama. Alhamdulillah Bapak Bupati juga hadir pada hari ini Bapak Bupati. Untuk itu tidak ada kata yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai pimpinan kepala kantor yang baru atas kerendahan hati beliau hari ini dengan kesibukan juga hadir bersama kita, dan ini juga merupakan sebuah silaturahim yang sangat tidak bisa kita ukur karena beliau juga dibesarkan oleh orang Kementerian Agama. Makanya oleh sebab itu hari ini kita mengundang orang-orang yang peduli kepada keumatan dan peduli khususnya kepada Kementerian Agama. Sekali lagi untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan khusus terima kasih saya hari ini kepada calon jamaah haji Pasaman yang tertunda. Karena walaupun tertunda karena di beberapa daerah abang aja kami diundang-undang tidak berarti haji dan ada seperti itu bahasa-bahasa seperti itu. Bahkan kita ada program namanya manasik sepanjang tahun. Waktu kita undang manasik sepanjang tahun, mereka akan kecewa tak mau datang. Awal kabar gitu lain maka manasik itu. Jadi nanti insya Allah Bapak dan Ibu, hari ini kami laporkan kepada Pak Kanjul dan Pak Wakil Bupati bahwasanya ada 241 calon jamaah haji kita yang tertunda berangkat, ditambah 10 orang cadangan yang sudah lunas, jadi 251 orang yang tertunda untuk mengikuti proses penyelenggaraan ibadah haji yang sudah 2 tahun karena memang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk batal berangkat. Dari yang latar belakang itu yang paling banyak itu di Riau Selatan. Nomor 2 yang paling banyak di Kecamatan Padang Lubuh, dan yang nomor Kancit yang tidak ada sama sekali di Simpati itu 0 jamaahnya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang itu akan terus bertambah. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor dan Pak Wakil Bupati, kami menyampaikan bahwasanya program ini adalah merupakan sebuah perintah dan instruksi dari Menteri Agama terkait dengan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 ditandatangani tanggal 3 Juli 2021. Yang mana pemerintah kita sudah memutuskan dengan berbagai pertimbangan, baik itu pertimbangan terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, itu dipertimbangkan oleh Menteri Agama bersama pemerintah dan DPR Komisi 8. Pada tanggal 3 Juni telah diputuskan untuk batal berangkat karena pertimbangan yang mungkin seluruh elemen dan seluruh stakeholder instansi terkait penyelenggaraan ibadah haji sudah menyepakati bahwa memang jemaah kita diundang. Di saat sebelum keluarnya keputusan ini, inilah kerja berat kita Kementerian Agama waktu itu Pak Waktu, karena berbagai media sosial itu mempublikasi informasi-informasi yang membuat kegaduhan dan membuat hati para calon jemaah kita itu menjadi tidak tenang. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita adakan pertemuan ini, nanti akan kita terima pemaparan dari Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pertimbangan apa dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, bil khususnya CQ-nya itu adalah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama adalah penyelenggara bidang teknis penyelenggara ibadah haji. Nanti mungkin kita berikan penjelasan. Walaupun pada hari ini setelah keputusan KMA 660 itu tidak ada lagi gejolak di masyarakat, tapi kami juga berkewajiban memberikan penenangan, penunjukan kepada para calon jamaah. Pertimbangan-pertimbangan ini bukanlah pertimbangan yang sangat mudah sebenarnya diambil oleh pemerintah. Baik itu terkait dengan maqasid syariahnya, bagaimana melindungi jiwa, kesehatan, raga, dan lain sebagainya. Itu juga pertimbangan antar negara kita dengan Arab Saudi. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mungkin dalam sambutan saya tidak akan menyampaikan secara detail, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Cuma ada satu hal yang kami sampaikan, ini Kepala KUA hadir. Insya Allah juga saya besok pertemuan dengan Kepala KUA seluruh Kabupaten Pasaman di Bali. Insya Allah juga akan saya sampaikan. Yang sayang kita Bapak dan Ibu, Indonesia kita ini tidak terlepas dia orang intelektual, tidak terlepas dia orang berpendidikan, tidak keseimbangan pemberitaan di media sosial. Pada saat sebelum ada keputusan KMA, ini penting saya sampaikan. Pada saat sebelum ada keputusan KMA, itu berbagai macam di media sosial itu yang diungkapkan oleh para orang-orang yang mungkin kita anggap pembicaraannya dan bahasa datanya itu benar. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak berangkat itu karena vaksinasi kita tidak sama dengan vaksinasi Arab Saudi. Ada yang mengatakan bahwasanya uang jamaah haji yang terkumpul di PPKH itu sudah ludes, sudah ditilep, sudah dimakan oleh rayap dan tikus-tikus. Ada yang mengatakan bahwasanya jamaah haji kita tidak bisa diberangkat karena komunikasi kita dengan Arab Saudi tidak benar. Macam-macam. Tapi sayangnya setelah KMA keluar tidak ada satupun yang meluruskan berita itu. Ini yang saya katakan, berita kita di Indonesia, berita hoax yang selama ini harusnya itu diluruskan. Sebagai orang yang berjiwa besar, pada saat kita sudah menemukan titik temu dan menemukan kebenaran, harus kita sampaikan kebenaran. Jadi apa yang menjadi asumsi-asumsi selama ini, setelah ada fakta dan aktualitasnya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, harusnya mereka juga berikanlah penunjukan kembali kepada masyarakat kita. Alhamdulillah Pak Kakanjil dan Pak Wabub, saya minta data tadi di Pasaman, alhamdulillah dari 251 itu tidak satu pun yang membatalkan atau mengambil uangnya kembali. Ini jempol, mungkin kalau ada lebih jempol saya, Pak, saya kasih jempol untuk Pasaman. Karena ini betul Bapak dan Ibu, karena memang sebuah ibadah haji itu tidak bisa kita yang menentukan, itu ketentuan Allah. Laka barangke tiba di pesawatnya sakit meninggal. Adalah kabarangke kita pulangnya stres. Ada yang sudah mau berangkat, minta pengembalian setoran awal, ada keperluan yang mendadak untuk keluarga. Tapi alhamdulillah 241 tambah dengan 10 cadangan, tidak satu pun mengambil kembali setoran pelunasan yang 7 juta lebih sekian itu maupun setoran yang 25 juta. Sementara pemerintah sesuai dengan KMA sudah menjelaskan dan memberikan kepada masyarakat, kalau mau mengambil uangnya disilahkan, itu bentuk bukti bahwasanya uang dana kita haji itu masih ada di PPKH. Karena yang mengelola keuangan itu bukan Kementerian Agama, tapi badan independen yang dibentuk oleh Presiden yang namanya PPKH, pengelola keuangan haji Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu jelas persoalannya itu, dan telah diaudit oleh pihak independen baik itu inspektorat maupun KPK, itu sudah diaudit. Jadi hari ini kita harus samakan itu, dan ini merupakan bentuk dari usaha kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, insya Allah saya juga termasuk yang ditunda nih Pak Wabub dengan istri tahun ini, termasuk saya jamaah yang tertunda. Jadi oleh sebab itu saya masuk reguler tertunda dengan istri. Oleh sebab itu pada bapak-bapak dan ibu para jemaah hari ini, mari kita terima dengan keikhlasan. Insya Allah niat bapak dan ibu itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita meninggal menjelang berangkat, insya Allah bapak dan ibu sudah dinilai orang yang melaksanakan ibadah haji. Walaupun kita tidak pakai rupiah haji, karena lambang haji itu bukan di rupiah, tapi lambang haji itu adalah di dada kita masing-masing. Insya Allah Bapak dan Ibu, saya tadi mau rencananya menyampaikan nama Pak Wabub kita itu Sabar AS SHG MSI Al-Hajj. Itu mau saya sampaikan tadi. Al-Hajj itu artinya Alun Haji. Kita minta mudah-mudahan tahun ini beliau, kalau ini berangkat tahun ini, beliau bisa masuk di TPHD dan lain haji. Mohon doa kita bersama. Mohon nanti Pak Kasih Haji, Pak sebagai leading sektor, Pak Edi Ridwan, nanti kalau ada permohonan TPHD, karena TPHD itu kebijakan dan keputusan dari Gubernur Pak Wabub. Kami nanti memfasilitasinya nanti di Kementerian Agama.
Tapi syaratnya tidak boleh bawa istri. Kadang-kadang ini yang TPHD ini Pak mau juga bawa istri. Kalau TPHD namanya tim pemandu haji daerah. Yang itu diseleksi dan diputuskan oleh gubernur, nanti diasulkan oleh Kementerian Agama, provinsi ke pusat, nanti menjadi TPHD. Mudah-mudahan kita doakan dan kita berdoa bersama Bapak dan Ibu, doa-doa orang-orang yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tahun besok kita bisa berangkat, karena memang pandemi hari ini masih merajalela di negara dan negara kita termasuk dunia. Terbukti Bapak dan Ibu kita saksikan di televisi siaran langsung baik di Masjidil Haram maupun di Madinah, itu sampai hari ini mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak sholatnya dan memakai masker. Nah ini juga menjadi problem kami, termasuk besok ini menjadi PR saya, karena sudah 2 kali disampaikan oleh Pak Bupati kepada saya. Saat hari Jumat saya melapor kepada beliau juga disampaikan, dan saat bisa sambut malam minggu itu juga disampaikan. Ini diberikan PR pertama kepada saya selaku kepala kantor yang baru. Masih adanya di tengah-tengah masyarakat mubalik dai, para pendakwah yang masih belum menyampaikan satu kata, satu bahasa tentang pandemi COVID-19. Jadi ada yang mengatakan itu semacam rekayasa, ada ini adalah semacam bentuk, pokoknya segala macam. Nah ini tugas saya. Namun saya perlu luruskan juga kepada kita semua, yang namanya mubalik dan penyuluh itu di bawah jajaran Kementerian Agama, yang melalui insentifnya melalui Kementerian Agama itu hanya 8 kali 12, berarti 96 orang Pak. Itu yang penyuluh kita, yang sertifikasinya yang legalitasnya itu adalah langsung di bawah pembinaan kantor Kementerian Agama. Kalau ada yang 96 ini yang berkata itu, mungkin nanti menjadi PR dari Kasih Dimas. Tapi soalnya juga kita ada, kalau kami di Padang Panjang namanya Ikatan Mubalik Kota Padang Panjang. Kalau di sini informasi yang saya dapat HDM ya, Himpunan Dai dan Mubalik. Nah ini mungkin yang kadang-kadang yang mungkin kita sempat lost control kita. Nah tentu ini juga menjadi PR kita bersama, karena memang mereka itu orang independen. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, mereka menyampaikan itu karena tidak senangnya kepada seseorang mungkin yang duduk dalam pemerintah itu expose-nya generalisasi. Nah sehingga masyarakat kita, nah harapan saya kepala KUA ini juga pembina-pembina di bawah, saya mohon juga kepala KUA selalulah sampaikan itu kepada dai-dai kita. Berikanlah dakwah itu yang menjejukkan kepada masyarakat. Berilah dakwah itu yang merekat persatuan kepada masyarakat. Kita hari ini Bapak dan Ibu diobok-obok oleh orang-orang di luar kita. Minum kita diobok-obok. Kita supaya bagaimana umat Islam ini selalu bentrokan terus. Dan hanya semasa sepele itu dibentrokan. Kemudian dibentrokan masyarakat dengan pemerintah. Nah, termasuk kemarin itu lahan orang-orang yang tidak suka dengan keutuhan NKRI ini, termasuk masalah pembatalan haji ini menjadi bahan mereka. Dijual kemana-mana, dipropagandakan, sehingga meruncinglah terus menjelekkan pemerintah. Yang selalu kena jelek itu adalah Kementerian Agama. Mohon maaf Bapak Wakil Bupati, kami juga sampaikan di sini dengan jamaah haji. Selamat datang Pak Kepala Dinas Kesehatan. Kita memang hari ini juga ada narasumber dari kesehatan Pak sebagai mitra kerja kita di. Jadi setidaknya ada berapa Pak Kadil? 9 atau 10 instansi lembaga kementerian yang tergabung dalam penyelenggaraan haji. Kami sampaikan ini supaya kita jangan salah. Selama ini kan disebutkan kalau delay pesawat itu selalu orang Kementerian Agama disalahkan. Delay pesawat itu tidak ada hubungan dengan orang Kementerian Agama, itu Menteri Perhubungan. Tidak keluar visa itu tergantung kepada Menteri Dalam Negeri, Kemenhub. Jadi kita semuanya berkolaborasi, jadi jangan dianggap. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, misalnya di provinsi, ketua penyelenggara haji koordinator penyelenggara itu adalah gubernur. Di kabupaten kota adalah bupati, wali kota. Itu jelas, teknisnya itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, siapa yang bisa mensosialisasikan itu? Kita semua. Nah hari ini ditunjukkan oleh
kepala daerah kita, Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah beliau hari ini mensupport kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini juga akan menunjukkan kita di Pasaman Saiu yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin itu ada beberapa hal saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kepada Pak Wakil Bupati memberikan sambutan, memberikan arahan, dan sekaligus memberikan solusi-solusi terbaik kita untuk bagaimana bersinergi antara pemerintah dengan Kementerian Agama khususnya untuk membantu pemerintah Kabupaten Pasaman. Kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan kami mohon nanti juga memberikan materi terkait juga dengan perkembangan informasi kesehatan. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, dengan adanya ini mungkin karena meningitis itu hanya 2 tahun, apakah meningitis nanti diulang kembali? Kemudian juga bagaimana biayanya? Walaupun meningitis selama ini itu gratis. Nah, terkait dengan general check up, saya di Kota Padang sudah mengusulkan ke pemerintah kota general check up ataupun namanya pemeriksaan kesehatan lengkap itu kan kita membayar pribadi jamaah. Kalau saya kebetulan jamaah 50 kota 525 kalau nggak salah. Kalau di Padang Panjang 700 sekian. Kalau di Pasaman berapa? 700 sekian juga, lebih dari 700. Itu memang tergantung kepada perda masing-masing. Jadi tidak sama itu general check up-nya biayanya. Nah, saya mengusulkan ke pemerintah karena ini bukan adalah kesalahan jamaah. Kalau itu tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah secara sentralistik itu dari pusat. Saya mengusulkan kepada Pak Wali Kota waktu itu, bagaimana jamaah kita yang tertunda ini, kasihan kita. Kalau general check up nanti kita bebankan saja kepada dana dinas kesehatan. Itu usulan saya Pak. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi kita membantu masyarakat. Nah, tentu itu tergantung kepada APBD daerah masing-masing. Saya hanya menyampaikan ini adalah sebuah kepedulian kita dari pemerintah. Karena masih ada, panjang lagi cerita saya. Kalau saya udah jantung ini susah untuk dipercaya. Karena selama ini juga kita masih salah Pak menanggapi tentang jamaah haji. Pernah dulu saya, mohon maaf tidak saya sebutkan BA-nya kepada kepala daerah, salah satu kepala daerah Sumatera Barat. Pak, mohon kita bantu jamaah Pak transportasinya. Kan kalau transportasi dari daerah ke embarkasi kan itu sudah biaya pemerintah. Sekarang kita yang sudah. Nah, dulu saya panjang perjuangan saya. Apa kata kepala daerah itu? Kenapa kita harus bantu jemaah haji? Jemaah haji kan kaya. La ilaha, mengucap-ucap astagfirullahaladzim. Jamaah haji kita banyak yang tukang pungut pinang Pak. Banyak jamaah haji kita yang mengupah kerja sawah Pak, yang dikumpul-kumpulkannya. Mereka tidak kaya Pak, karena mereka bukan kaya harta tapi mereka kaya hati. Makanya pemerintah daerah juga harus punya kontribusi kepada jamaah. Disampaikan seperti itu. Akhirnya saya jelaskan secara argumentasi yang benar, baru dia paham. Maka seluruh Sumatera Barat hari ini sudah dibantu oleh pemerintah biaya pemberangkatan dari daerah ke embarkasi. Kalau dulu jamaah aja bayar sendiri. Nah, sekarang timbul persoalan lagi. Nah, bagaimana pemerintah daerah juga masing-masing juga punya kepedulian itu. Kapan perlu saya minta kepada Pak PLT dan mohon kepada Pak PLT juga mohon itu ditekankan juga kepada Pak Gubernur supaya itu bisa satu kata kita di Sumatera Barat. Karena ini kan bukan kesalahan bapak-bapak kita ini. Nah, mereka tidak punya uang semuanya. Nanti kalau mau cek kesehatan lagi bayar 725 tuh di kami orang pada bulu tuh lah kadang 770.000 lah kadang lah. Kalau dibayar Pak Wakil boleh nambah ibu. Orang di pusat ada sekarang. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terakhir kami mohon nanti kepada Pak Kanwil untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi dan sekaligus nanti juga memberikan materi kepada kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa memahami dengan hati yang suci dan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kehendak dari pemerintah untuk menganiaya masyarakatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.